Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza Suryanata, analis dari Henan Putih Rais Sekuritas. Baik Bu Liza, kita akan menjawab kembali pertanyaan yang masuk dari line WhatsApp interaktif dari Pak Krisdianto Cilacap ini, menanyakan sudah punya BBYB di level 621, closing market hari ini 1.500. Berarti sudah banyak cuan yang dimiliki oleh Pak Kris. Tapi ditanyakan nih, 1 minggu akan bergerak kemana? Apakah akan turun lagi atau tidak? Congratulations Bapak, posisinya harga belinya udah bagus. I understand pertanyaannya. Mungkin perlu diperhatikan level support pertama itu Pak ada di angka 1470. Kalau waktu intraday trading dia tembus ke bawah 1470, tapi closingnya masih bisa di atas itu, nggak apa-apa, fine, masih bisa hold terus gitu. Alarm pertama ada di 1470, mungkin kurangin posisi, dan kemudian alarm yang lebih jelas ada di angka 1340. Nah, kalau itu udah jebol, mendingan sell all dulu gitu ya, karena berarti konsolidasinya di atas ini udah selesai distribusinya gitu, dan I don't know nanti kapan swing naiknya lagi gitu. Tapi on the contrary, kalau misalkan BBYB ternyata ke depannya bisa tembus 1520, hold aja dulu Pak. Let your profit run, terapkan trailing stop. Bisa dengan cara misalkan kalau BBYB-nya ini closing di bawah harga low hari sebelumnya. Nah, itu terkait dengan kepilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita ke Malang, sekarang ada Pak Victor, selamat sore. Ditanyakan minggu depan, ini masih bisa di hold atau tidak? BNII sudah punya di level 332, kemudian LPKR 150. Bagaimana Bu? BNII relatively masih sideways, so kalau mau hold supportnya let's say supportnya ada di bawah 330 Pak. Kalau misalkan closingnya lebih rendah dari itu, mungkin malah trennya jadi lebih nggak jelas gitu. Tren sideways-nya berubah jadi tren turun. Belum bisa lewat angka 344, itu masih belum bisa kemana-mana. Kalau sudah bisa tembus 344, baru average up bertahap. Targetnya ada di 354, kemudian 374 and maybe 390. Berarti harus diperhatikan range bawahnya tadi 330 sampai dengan 344 karena ini trennya masih ya. sideways, belum kemana-mana. Itu perhatiin supportnya. Itu dia strateginya. Untuk LPKR bagaimana? Sudah punya di 150. LPKR, ini kayaknya sih mau uji support ya. Pertahanan terakhir ada di angka 144. Kalau dia bisa tembus ke atas 152, fine, hold. Target pertama ada di angka 172, balik ke titik tertingginya, or even better maybe ke 186. 180, itu dia. Berarti 144, 152 ini juga level-level yang perlu dicermati untuk pergerakan LPKR. Itu dia untuk Bapak Victor di Malang. Yang kita akan tanyakan lagi, kaitannya ini pertanyaan dari Bapak Henry melalui Telegram IDX Channel Community. Bagaimana Fed ini kaitannya dan Evergrande bisa mempengaruhi saham di Indonesia atau memang sebenarnya tidak ada hubungannya? Ini kaitannya dengan Bank Sentral Amerika Serikat yang tadi sudah disampaikan begitu dengan FOMC meetingnya dan juga Evergrande. Apakah ini bisa mempengaruhi market di dalam negeri, Ibu Lisa? Kembali kita ulangi bahwa mungkin sepertinya kasus Evergrande ini tidak akan menimbulkan gegar sistemik di dunia finansial global seperti halnya kasus subprime mortgage tahun 2008 lalu, karena jumlahnya tidak sebesar tempo dulu itu, sebesar 10,5 triliun US dollar. Hutang Evergrande cuma sebesar 300 miliar US dollar dan masih sekitar 2% dari GDP China. Nah, pemerintah China kemungkinan akan masih bisa merestructuring atau membail out ini supaya tidak menimbulkan contagion effect gitu ya ke sektor-sektor properti lainnya. Dalam kaitannya ke sektor properti di Indonesia, Evergrande tidak punya aset di sini, so mungkin kecil efeknya untuk sektor properti di Indonesia.
Sedangkan tadi mengenai FOMC meeting, ya itu juga fokus kita dalam minggu ini. Selainnya mungkin saya tambahin, secara historis bulan September ini memang siklusnya seringan turun ya. Ditambah lagi beberapa COVID cases di beberapa negara ini malah cenderung menaik ya. Seperti di US bulan Agustus kemarin itu ternyata tingkat rumah sakit mereka, hospitalization rate-nya naik tertinggi selama 8 bulan. Dan di Singapura juga angka COVID-nya malah tertinggi selama setahun gitu. ICU di sana udah mulai rame. Vietnam masih lockdown dan Hong Kong masih ada 3 minggu quarantine yang cukup strict gitu. So we are pretty good lah di Indonesia ya. Kita PPKM-nya malah pelan-pelan berkurang gitu. Nah justru sektor properti kita mendapat angin segar dengan bertambahnya mobilitas, mudah-mudahan juga daya beli masyarakat ikutan meningkat gitu untuk spending, karena konsumsi rumah tangga itu merupakan komponen penting di dalam GDP. Betul, itu dia. So ya, we are more hopeful daripada yang kelihatannya mengerikan ini. Baik, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda, dan langsung saja kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari WhatsApp interaktif. Dari Pak Yahya di Jakarta. Selamat sore, menanyakan SMRA ini Bu Liza yang hari ini stagnan saja di posisi 820. Oke, SMRA stagnan aja, tapi nggak apa-apa ya, karena walaupun tadi sempat uji support MA50 di angka 800, which is 800 itu saya harapkan juga bertahan, angka bulat jadi support psikologis, dan tutupannya masih bisa balik ke 820, fine, oke. Kita lihat besok, apakah masih bisa naik lagi ke atas MA20 atau 840. Nah, kalau bisa kita average up. Kemudian pintu berikutnya ada di MA10 yaitu 855. Kalau bisa tembus, baru kita average up lagi. Nah, secara overall si SMRA ini ternyata punya target menuju ke sekitar 950-an malah. Wow, sampai 950. Oke. Iya. Jadi kalau yang belum punya posisi masih boleh dong masuk. Aja. Tren naik jangka pendek mulai dibentuk, konsolidasi masih normal. Pada waktu dia turun, volumenya juga menurun. Belum ada urgensi untuk kabur dari SMRA. Meskipun tren dalam satu pekan cenderung turun, tapi ada peluang untuk rebound lagi ke 820 sampai dengan 840, tertinggi bisa sampai dengan 950. Itu target price akhir tahun atau bagaimana, Bu? Jangka pendek coba kita lalui bertahap dulu deh. Seperti tadi saya bilang 840, 860, balik lagi ke 900, itu udah looking good. Baik, itu dia untuk Bapak Yahya di Jakarta. Kita lanjut ke Batam, ada Pak Edi. Selamat sore Pak Edi. Menanyakan Bank BNI punya di 5250, Astra di 5300. Ini di cut loss atau average down ya sebaiknya, Ibu Lisa? Oke, BBNI jujurnya BBNI, sorry Bu. Bank BNI. Iya. Iya, BNI, Bank Negara. Siap. Oke, BBNI jujurnya ini tren naik jangka pendek memang udah agak-agak kepleset dia Pak, dari tren naik jangka pendek. Kalau dia bisa naik ke sekitar 5.300 dan kelihatannya agak mogok, nah mungkin Bapak bisa sell on strength di situ ya. Ya, karena kalau enggak dia akan lanjut turun lagi gitu. So mendingan di save gitu dengan kerugian yang seminimal mungkin, atau kalau bisa malah ada profit tipis gitu ya. Satu lagi apa tadi? Halo? Ya, untuk Bank BNI tadi berarti 5.300, kalau tidak kuat jadi sell on strength saja ya. Jadi kalau punya di 5250 masih bisa di hold? Saat ini hold karena candle yang tercipta ini ya, mungkinkah itu long leg hammer alias bullish reversal. Kita lihat besok. Kalau nggak kuat tembus 5.200, ya udah buang sedikit-sedikit. Baik, itu dia untuk BBNI. Astra International sudah punya di 5.300. Astra belakangan ada sentimen positif itu ya, pemerintah memperpanjang insentif PPNBM, betul, ya kan? Tapi apa boleh buat hari ini keikutan kegulung ombak gitu istilahnya. Iya. Untuk Astra besok
Mudah-mudahan kalau keadaan membaik bisa naik lagi ke atas 5.300. Ini resisten ya, harap diperhatikan 5.300 dan 5.400. Supportnya kalau masih melemah itu ada di sekitar angka 5.100. Lebih rendah dari 5.100, apalagi 5.000. Nah, ini mulai kelihatan lebih jelek. Oke. Itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Edi di Batam. Kita akan jeda kembali sebentar, Ibu Liza, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.